Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fitriani, NPM 1804040041. Di sini saya akan menjelaskan materi fiskal dan moneter yang berjudul Sistem Moneter Indonesia saat ini. Kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, di mana jumlah uang beredar nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Warjio dan Agung 2002. Kebijakan moneter sendiri dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi ekonomi di sektor real melalui mekanisme jalur transmisi kebijakan moneter, di mana mekanisme jalur transmisi kebijakan moneter ialah mekanisme yang menjelaskan jalur atau tahapan-tahapan yang dilalui oleh instrumen keuangan. Kebijakan moneter di Indonesia. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, di mana jumlah uang beredar nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Warjio dan Agung 2002. Kebijakan moneter sendiri dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi ekonomi di sektor real melalui mekanisme jalur transmisi kebijakan moneter, di mana mekanisme jalur transmisi kebijakan moneter ialah mekanisme yang menjelaskan jalur atau tahapan-tahapan yang dilalui oleh instrumen keuangan. Hal ini terjadi dikarenakan bank sebagai fungsi intermediasi dalam menghimpun dana, simpanan dan deposito, dan menyalurkannya lagi kredit di konvensional dan pembiayaan di syariah. Dalam dunia usaha, Bank Indonesia selaku bank sentral telah diberi amanah untuk menjalankan otoritas moneter ganda sesuai dengan UU Undang-Undang tahun 1996, di mana Bank Indonesia dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun kebijakan moneter syariah. Dikarenakan pada saat itu perbankan di Indonesia sudah menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah dapat beroperasi secara berdampingan sehingga terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki tujuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud stabilitas nilai rupiah ini antara lain stabilitas terhadap harga barang dan jasa yang tercermin ke dalam inflasi, di mana inflasi ialah proses kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Untuk mengantisipasi gejolak inflasi yang terjadi, Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai wewenang langkah kebijakan apa yang akan ditempuh. Salah satunya ialah menggunakan jalur suku bunga Indonesia, yaitu BI Rate. BI Rate diumumkan secara periodik kepada publik sebagai sinyal kebijakan moneter untuk jangka waktu tertentu. Berikut adalah data BI Rate dan inflasi pada periode 2012 sampai 2019. Kebijakan moneter kontraktif. Monetary Contractive Policy. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat
Kebijakan ini dapat diterapkan berupa yang pertama, politik diskonto atau yang disebut dengan peningkatan suku bunga. Yang kedua, politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga. Yang ketiga, politik kas radio, peningkatan cadangan kas. Yang kelima, politik kredit selektif, pengetatan pemberian kredit. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter merupakan alat-alat atau media pengendalian operasi moneter yang dimiliki dan dapat digunakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi sasaran operasional dan sasaran akhir yang telah ditetapkan oleh bank sentral atau pemerintah. Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, Bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, open market operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional atau sasaran kerja merupakan sasaran yang ingin segera dicapai oleh bank sentral dalam operasi moneternya. Variabel sasaran operasional digunakan untuk mengarahkan sasaran antara dalam upaya mewujudkan sasaran akhir. Sasaran antara hanya digunakan pada pendekatan kuantitas, sasaran antara intermediate target, hubungan antara sasaran operasional dan sasaran akhir. Kebijakan moneter bersifat tidak langsung dan kompleks serta membutuhkan tim lag yang panjang. Untuk alasan itu, para ahli moneter dan praktisi bank sentral mendesain simple rule untuk membantu melaksanakan kebijakan moneter dengan cara menambahkan indikator yang disebut sebagai sasaran antara sasaran tersebut merupakan indikator untuk menilai kinerja keberhasilan kebijakan moneter. Sasaran ini dipilih dari variabel-variabel yang memiliki keterkaitan stabil dengan sasaran akhir. Cakupannya luas, dapat dikendalikan oleh bank sentral, tersedia relatif cepat, akurat, dan tidak sering direvisi. Variabel sasaran antara lain meliputi agregat moneter, kredit perbankan, dan nilai tukar. Sasaran akhir final target. Sasaran akhir kebijakan moneter yang ingin dicapai oleh bank sentral tergantung pada tujuan yang dimandatkan oleh undang-undang bank sentral suatu negara. Tujuan akhir kebijakan moneter di Indonesia mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang secara eksplisit mencantumkan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, stabilitas moneter. Materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.